Halo Sobat Nime, yang siangnya panas malamnya ikutan panas. Waduh, dalam kesempatan kali ini kita gas lagi yuk. Martial God Asura, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Chu Feng datang terlambat di pertarungan Immortal Archipelago, Doi pun mendapatkan Mil Putih ini harus terluka parah akibat pertarungannya melawan bocah Jiang yang berasal dari Holy Land. Dan beruntung sebelum ia dieksekusi menggunakan Royal Armament miliknya, di sini Mil Putih itu pun berhasil diselamatkan oleh Chu Feng yang tiba-tiba saja muncul menghalau serangan pamungkas milik si kampret Jiang. Kemunculan Chu Feng dengan Royal Armament terkuat milik Sekte Night Demon dan level kultivasinya yang meningkat dengan sangat cepat kerana Martial King tingkat 4 setelah mempelajari teknik rahasia tentu saja membuat Ziling terkesima. Doi pun sungguh senang melihat lelakinya datang ke tempat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan untuk Chu Feng, setelah menyapa para ciwi-ciwinya, Doi pun menghampiri Mil Putih itu. Dan dengan menggunakan teknik barunya itu, yaitu Vermilion Bird, di sini Chu Feng pun menyembuhkan Mil Putih itu dan itu sungguh bekerja. Di mana Mil Putih itu pun pulih secara sempurna. Hanya saja Mil Putih itu juga masih sedikit kelelahan. Maka dari itu, di sini Chu Feng lah yang akan bertarung melawan bocah kampret Jiang. Melihat level kultivasi Feng yang meningkat secara drastis, membuat bocah Jiang ini pun tahu pasti Chu Feng menggunakan semacam trik spesial. Sedangkan untuk si botak kampret ini yang melihat Chu Feng tiba-tiba saja muncul seorang diri, membuat dirinya pun menyindir Chu Feng yang terlalu songong, dan ia juga berujar, apakah kau pikir kau bisa mengalahkan kami semua hanya seorang diri? Sendiri kau bilang, haha, kau pikir kau salah besar. Karena tak lama setelahnya, kini anggota sekte dari Night Demon mereka pun datang melesat, dan tentunya juga mereka dipimpin oleh para master-master yang sungguh kuat pula. Kedatangan anggota dari Night Demon ke tempat ini menandakan peperangan akan jatuh ke dalam intensitas yang lebih tinggi lagi. Ditambah ketika anggota Night Demon juga mulai berlutut, mereka semua berlutut di hadapan Chu Feng dan memanggilnya ketua sekte. Dan itu juga tentu saja membuat suatu kehebohan di tempat ini. Karena mereka juga tidak menduga kalau ternyata Chu Feng telah diakui sebagai ketua sekte baru dari Night Demon. Di sisi lain, Pak Tua Botak itu pun juga tahu sepertinya formasi yang dipasang di tempat ini serta kemunculan dari makhluk-makhluk kuning yang sebelumnya itu adalah buah hasil formasi yang dibangun oleh Chu Feng. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Ditambah ketika botak ini mulai meremehkan dari Night Demon, membuat Chu Feng pun sungguh kesal. Dan kini ia mengangkat pedangnya ke udara dan seketika Chu Feng pun juga mengaktifkan teknik Demon Slaughter Gift Formation yang dapat meningkatkan level kultivasi pertarungan milik anggota dari Night Demon itu sendiri. Dengan aktifnya formasi itu, di sini Night Demon pun juga mulai melakukan inisiasi untuk menyerang. Melihat pertarungan yang terjadi kepada para kroco-kroco dan juga anggota sektenya yang terlihat tertekan, membuat si kampret botak itu pun cukup kesal. Maka dari itu, kini kampret botak itu pun malah turun tangan langsung untuk membereskan para kroco-kroco itu dengan tangannya sendiri. Tapi di sini beruntung, serangan si botak itu pun ternyata tidak sampai berakibat fatal bagi anggota dari Night Demon, karena di sini Chu Feng dapat menghentikan dengan cara melepaskan suatu tebasan dari Royal Armament miliknya. Dan itu juga membuat Feng pun sangat kesal dengan si botak ini yang sungguh tidak tahu malu dan kenapa ia harus ikut campur di pertarungan para kroco-kroco. Dan mendapatkan provokasi dari Chu Feng yang sungguh menyebalkan, membuat kini si botak ini tiba-tiba saja melakukan suatu inisiasi menyerang, dan beruntung serangan itu ternyata tidak berguna di hadapan Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng melakukan counter serangan, membuat si botak itu pun harus melompat mundur. Karena Doi tahu kalau Royal Armament miliknya sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan Royal Armament milik Chu Feng. Karena memang Doi merasakan tangannya sungguh bergetar ketika ia beradu pedang dengan Chu Feng tadi. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, melihat si kampret ini yang mencoba untuk melompat jauh, membuat dirinya pun tidak akan membiarkannya. Maka dari itu di sini Chu Feng pun melepaskan tebasan gila dari Selling Sword miliknya yang memaksa si botak ini harus mengeluarkan teknik seni bela dirinya, yaitu teknik 9 miliar pedang. Melihat jutaan pedang dilepaskan oleh si botak kampret, di sini Chu Feng pun santuy aja, karena dengan sekali tebasan gilanya saja, hancur sudah berkeping-keping pedang milik si kampret botak. Bahkan tebasan pedang milik Chu Feng ternyata masih tersisa dan terus mengarah kepada si botak ini, yang memaksa si botak itu pun tidak memiliki suatu pilihan lain selain mengumpulkan ki di tubuhnya. Si botak ini pun mati-matian menahan serangan dari Chu Feng.
Di sini si botak ini juga tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chu Feng, karena ini memang sungguh gila untuk ukuran seorang kultivator yang ada di ranah Martial King tingkat 4. Dan boom, si botak itu pun ternyata tidak mampu menahan serangan dari Chu Feng yang menghantam dirinya. Akibatnya ia harus menghantam tanah. Setelah terhempas ke bawah sana, si botak kampret itu pun juga masih tidak dapat bernapas lega. Mengingat dari atas sana, kini Chu Feng pun masih bersiap untuk melepaskan teknik berpedangnya lagi. Di sini Feng pun juga merasakan kalau si botak itu sungguh menyedihkan karena memang kultivasinya sangatlah tinggi. Maka dari itu, boom, tebasan super dahsyat pun dilepaskan oleh Chu Feng yang membuat si botak ini pun terpukau atau terpaku, ya gitulah. Tapi di sini bocah Jiang pun yang melihat itu, Doi pun berteriak. Doi berteriak sungguh keras yang memaksa agar si botak itu untuk segera memakan pilah ram yang ada bersamanya. Dan benar saja, kini pilah ram itu pun dimakan oleh si botak kampret ini. Dan duar, energi super dahsyat pun dilepaskan oleh tubuh milik si botak ini. Melihat si kampret botak yang memakan pilah haram membuat Chu Feng pun menghinanya. Dan tentu saja Feng pun juga tidak akan membiarkannya begitu aja. Doi tetap akan melepaskan suatu serangan ke arah si botak itu dan duar, terjadilah benturan energi di antara keduanya. Tapi di sini Chu Feng pun yang lebih unggul. Ternyata Doi dapat menekan si kampret botak yang membuat para kroco-kroco yang menyaksikan itu ternyata mereka tidak percaya bagaimana bisa Chu Feng menekan si botak itu yang memang berada di ranah Martial King tingkat 7. Bahkan hal itu pun juga disadari oleh bocah kampret ini. Si kampret ini juga tidak menduga kalau si botak itu ternyata tidak cukup kuat untuk dapat menahan pergerakan dari Chu Feng. Tapi di sini, si kampret Jiang pun sebenarnya juga tidak peduli dengan hal itu. Karena Doi juga begitu angkuh dan sangat songong. Ia mengatakan kalau sebenarnya ia dapat mengalahkan Night Demon dengan mudah jika ia memang mau. Tapi di sini Doi pun juga tidak akan melakukan hal itu. Karena fokusnya saat ini adalah untuk membunuh Milfu Titan Taishu yang telah membunuh juniornya. Dan benar saja, kini si kampret Jiang ini pun melepaskan suatu serangan tunggal. Serangan yang sungguh sangat dahsyat ke arah ciwi-ciwi miliknya Feng yang tentunya dekat dengan Milfuti yang sedang beristirahat itu. Dan melihat itu semua, tentu saja duar, Feng pun melepaskan suatu serangannya untuk dapat menahan serangan milik si kampret Jiang. Ia melakukan hal itu di tengah-tengah pertarungannya dengan si kampret botak. Melihat serangannya diganggu oleh Chu Feng membuat si kampret Jiang ini pun sungguh kesal. Maka dari itu, kini Doi pun akan membantu si botak itu untuk menghajar Chu Feng. Dan untuk Chu Feng sendiri ternyata Doi tidak keberatan untuk menghadapi dua kampret itu secara bersama-sama. Karena benar saja di sini Chu Feng pun sungguh sangat luar biasa. Doi dapat menahan serangan dari dua kampret itu secara bersama-sama. Bahkan dengan kemampuan yang ia miliki, Feng pun dapat menekan keduanya hingga terhempas. Ya, dihempaskan oleh bocah kemarin sore membuat si kampret Jiang ini sungguh kesal. Ditambah ketika ia mendengar bisik-bisik dari para kroco-kroco yang ada di bawah sana yang menganggap kalau dirinya ternyata bukanlah lawan yang dapat mengalahkan Chu Feng. Dan hal itu pun juga memaksa si kampret ini pun harus melepaskan teknik rahasianya, yaitu Forbidden Martial King Soul Seals. Ya gitulah nama skillnya. Waduh. Dan melihat teknik itu, di sini Chu Feng pun akan melakukan counter dengan cara menggunakan teknik rahasia White Tiger. Dan benar saja, serangan milik si kampret itu pun ternyata dapat dihempaskan oleh teknik White Tiger milik Chu Feng. Melihat serangannya dapat dihentikan membuat si kampret Jiang ini pun tambah kesal. Maka dari itu Doi pun melepaskan teknik lainnya lagi, yaitu teknik Destroyer Spiritual Beast. Dan muncullah Black Tiger. Dan kini terjadilah pertarungan di antara dua beast, White Tiger dan juga Black Tiger. Dan melihat pertarungan itu, di sini si kampret botak itu pun ternyata tidak menyanyiakan kesempatannya untuk segera menghajar Chu Feng dari titik buta. Dan boom, serangan dahsyat pun datang mengarah ke White Tiger milik Chu Feng. Tapi beruntung, serangan itu pun ternyata tidak dapat melukai White Tiger. Bahkan untuk serangan kedua yang dilepaskan oleh si kampret ini ternyata tetap dapat dihindari oleh White Tiger. Dan sungguh terkejutnya si botak itu karena ternyata tiba-tiba saja White Tiger muncul di hadapannya entah dari mana dan slap memakan si kampret murang botak itu. Ditambah teknik ledakan yang diberikan oleh Chu Feng membuat boom, terjadilah ledakan super dahsyat di sekitaran si botak kampret. Melihat tetuanya dihajar oleh Chu Feng kini membuat anggota sekte dari Immortal Archipelago pun sungguh kesal dan mereka ingin balas dendam. Tapi hal itu pun tidak akan dibiarkan oleh anggota dari sekte Night Demon. Sedangkan untuk White Tiger punya Chu Feng, ternyata Doi pun mendapatkan kekuatan baru yang cukup unik, di mana kini White Tiger tubuhnya dialiri oleh energi biru di sekitarnya.
Dengan kekuatan barunya itu, kini terlihatlah White Tiger mulai dapat memberikan suatu tekanan kepada Black Tiger milik si kampret Jiang. Tapi di sini si kampret Jiang pun juga tidak tinggal diam begitu aja. Dan benar saja, kini si kampret ini pun mulai mengeluarkan beberapa pil haram miliknya dan duar. Tubuhnya pun mulai mengalirkan energi yang sungguh dahsyat. Melihat si kampret itu yang memakan pil haram dan kini melesat ke arah dirinya, membuat Chu Feng pun juga sedikit kesal. Karena tanpa rasa malu sedikit pun ternyata si kampret itu pun harus memakan pil haram hanya untuk menambah kekuatannya untuk melawan dirinya. Dan untuk merespon itu semua, di sini Chu Feng pun akan mengeluarkan binatang suci miliknya. Dan buah, 4 hewan suci milik Chu Feng pun tiba-tiba saja bangkit. Dan di sini dengan menggunakan teknik spesial miliknya, Chu Feng pun menyatukan kekuatan dari 4 hewan sucinya itu untuk menghantam bocah Jiang yang melesat ke arah dirinya. Dengan menggunakan 4 kekuatan dari binatang suci itu, di sini Chu Feng pun berhasil menekan si bocah kampret Jiang. Hingga kini bocah Jiang itu ternyata hanya dapat bertahan saja. Ditahan pergerakannya oleh Chu Feng membuat si kampret itu pun sungguh kesal. Dan merespon itu semua, di sini si kampret Jiang itu pun menggunakan teknik seni bela diri tabu miliknya dan tiba-tiba saja, boom, langit pun menjadi gelap berwarna merah darah. Di sini awalnya pun Chu Feng mengira kalau ini adalah sebuah teknik ilusi, tapi Doi pun juga sadar kalau sepertinya itu tidak sesederhana ini. Maka dari itu, di sini daripada harus puyeng mikirin teknik milik musuh, di sini Chu Feng pun mengeluarkan kembali Royal Armamentnya dan duar. Doi pun membakar semuanya daripada harus ribet. Ya, di sini Chu Feng pun juga tidak sembarangan dalam menyerang. Doi pun melepaskan satu persatu teknik seni bela diri tabu miliknya. Dari tebasan pertama, tebasan kedua, dan diakhiri oleh tebasan ketiga. Ya, dengan tebasan ketiganya itu ternyata Chu Feng ia mengarahkan langsung ke arah 2 bocah Holy Land lainnya. Dengan sekali tebasan gila itu juga, duar, bocah-bocah dari Holy Land itu ternyata harus tewas seketika. Sedangkan untuk bocah kampret Jiang, Doi pun mencoba untuk melarikan diri ketika ia sadar kalau Chu Feng tidak sanggup untuk ia lawan. Bahkan dalam usahanya untuk kabur, bocah kampret itu pun juga sempat-sempatnya menakut-nakuti Chu Feng kalau Doi memiliki master yang sangat-sangat kuat yang akan membantai orang-orang dari wilayah timur dan tentunya Chu Feng di dalamnya. Tapi bagi Chu Feng, Doi pun tidak peduli karena memang dengan sekali boom, bocah kampret Jiang itu pun langsung tumbang. Dan di sela-sela kematiannya juga, si kampret itu pun ternyata masih sempat-sempatnya juga. Ya, masih sempat-sempatnya meminta kepada Chu Feng untuk tidak dibunuh. Doi bahkan berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh Chu Feng selama Feng mau mengampuni nyawanya. Tapi ingat, Chu Feng bukanlah MC yang naif. Alih-alih memaafkan si kampret ini, di sini Chu Feng pun malah mengangkatnya ke udara dan begitu dilepaskan, duar, mampus sudah bocah kampret Jiang ini. Melihat bocah Jiang dapat dieksekusi dengan sangat mudah, membuat kini para kroco-kroco milik Archipelago pun ternyata tidak tahu harus apain lagi. Nggak tahu harus ngapain lagi setelah ia meminta pengampunan dari Chu Feng. Tapi lagi-lagi Chu Feng pun tidak dapat memberikan ampunan dan langsung saja duar, membantai semua para kroco-kroco yang tidak berguna itu. Selain itu juga, di sini Chu Feng pun juga sempat-sempatnya memberikan semangat kepada para anggota dari Night Demon untuk segera tidak membiarkan anggota dari Archipelago beserta aliansinya untuk tetap hidup. Maka semua bantai para kampret-kampret itu. Dan berkat itu juga, di sini Chu Feng pun berhasil menaklukkan Archipelago beserta aliansinya. Tapi di sela-sela kemenangan itu, Chu Feng pun juga tahu kalau masih ada satu orang yang sedang intip-intip. Dan ia juga meminta agar orang itu untuk segera keluar, karena ia tahu kalau si kampret itu belum mati. Dan benar saja ternyata yang masih intip-intip itu adalah si botak kampret ini. Melihat si botak ini yang masih hidup sempat membuat anggota dari Night Demon cukup terkejut, tapi tidak dengan Chu Feng. Karena ternyata Doi juga tahu, bahkan di sini Chu Feng pun juga memuji si kampret ini yang sempat-sempatnya kabur di sela-sela kematiannya. Dan apa yang dilakukan oleh si kampret ini ternyata hampir saja dapat menipu dirinya. Di sini Chu Feng pun juga tahu kalau si kampret itu tidak kabur setelah kekalahannya sudah pasti. Si kampret ini memiliki suatu kartu as yang akan dikeluarkannya di akhir-akhir. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si botak ini. Dan benar saja, kini si botak itu pun tiba-tiba saja mengeluarkan ki aneh dan berfokus di atas lengannya. Dan tiba-tiba saja, terdapatlah suatu susunan formasi yang sungguh mengerikan di atas kepala. Bahkan Doi juga berujar kalau yang akan melawan Chu Feng bukanlah dirinya. Karena benar saja, kini tiba-tiba saja dari atas sana terjadilah suatu susunan formasi dan muncul
muncul suatu kotak aneh yang terlihat seperti peti mati yang dililit oleh rantai-rantai aneh. Namun begitu Chu Feng ingin mencoba melihatnya dengan menggunakan mata surgawi, sungguh terkejutnya Chu Feng karena begitu kotak itu dibuka ternyata benar-benar, dari dalam sana muncullah Huang Fu Hou. Ya, apakah kalian ingat siapa orang ini? Ya, orang ini adalah tunangan dari Nona Kuishi yang merupakan pengemis gila yang telah memberikan bayi Chu Feng kepada keluarga Chu. Yang memberikan Chu Feng kepada keluarga Chu saat ia masih bayi. Itu dia. Melihat ada lelaki pujian hatinya dan dijadikan boneka, membuat Chu Feng pun meminta kepada MILF Kuishi itu untuk berhati-hati. Karena saat ini kesadaran dari Huang Fu itu ternyata telah dibatasi. Dan kenapa Huang Fu ini menjadi seperti ini? Ya, karena doi ternyata telah terkena suatu teknik yang disebut sebagai teknik Demonic Soul. Demonic Soul itu sendiri merupakan suatu teknik terlarang yang benar-benar dilarang. Karena memang penggunanya itu membutuhkan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa banyak. Bahkan untuk mengendalikan Huang Fu ini, membutuhkan setidaknya 1 juta persembahan. Maka dari itu, hasil dari teknik terlarang itulah, di sini si botak ini ternyata dapat mengendalikan Huang Fu itu sesuka hati. Dan benar saja, kini tanpa ragu sedikit pun, kini Pato itu pun langsung melepaskan teknik api dahsyatnya untuk menghantam MILF Kuishi yang ada di bawahnya sana. Tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Next bahas apoteosis. Sampai jumpa, bye.